Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 9 mata kuliah Ushul Fiqh akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Fathur Rahman Hassani dan Negara. Lalu ada Zia Alfi Farobi, Ahmad Hajari, dan Muhammad Syahrul Afandi. Langsung saja kita ke materi. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad ini berasal dari kata al-jahad atau al-juhad yang memiliki arti al-masyaqqat yang bermakna kesulitan atau kesusahan, dan al-toqat yakni kesanggupan dan kemampuan. Hal tersebut atas dasar pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Yunus ayat 9 yang artinya dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Lalu pengertian ijtihad secara etimologi memiliki arti yakni pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah, syara, dan sunnah Rasulullah atau yang lain untuk memperoleh nas yang mampu agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Lalu ijtihad memiliki 3 fungsi. Yakni fungsi yang pertama, ijtihad al-ruju' atau kembali, yakni mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Lalu yang kedua ada fungsi ijtihad al-ihya, yakni menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Dan fungsi yang terakhir yakni fungsi ijtihad al-inabah, pembenahan, yakni memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadkan oleh para ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Untuk materi selanjutnya, rukun ijtihad akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Hajari. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu rukun ijtihad. Yang pertama yaitu al-waqi', yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi tidak diterangkan oleh nas. Kemudian syahid yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk beristihad dengan syarat-syarat tertentu. Mujtahid fi'il ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amali atau taklifi. Kemudian yang terakhir, dalil syara' untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fi'il. Next. Pengertian dari mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat atau mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat dan tatbik atau penerapan hukum. Terdapat banyak perbedaan dalam menentukan syarat-syarat mujtahid. Syarat mujtahid itu sendiri yaitu mengetahui Al-Quran, mengetahui asbab al-nuzul, mengetahui nasih dan mansuh, mengetahui as-sunnah, bersifat adil dan takwa, mengetahui ilmu diroyah hadis, mengetahui hadis yang nasih dan mansuh, mengetahui asbab al-wurud hadis, mengetahui bahasa Arab, mengetahui tempat-tempat ijma', mengetahui usul fiqh atau ilmu usul fiqh, mengetahui maksud dan tujuan syariah, mengenai manusia dan kehidupan sekitarnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zia Alfi. Dipersilahkan. Ijtihad dalam Muhammadiyah, ijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar'i yang bersifat dzani sampai mujtahid tidak lagi mampu melebihi usahanya. Hasil ijtihad dari seorang mujtahid bersifat relatif,
tidak mutlak benar, atau dalam istilah usul fikih bersifat zani. Hasil ijtihad sesama mujtahid selain bisa sama, bisa pula berbeda antara satu dengan yang lainnya. Terhadap hasil ijtihad yang berbeda, menurut etika mereka harus berlapang dada, tidak boleh saling menyalahkan. Sebab setiap orang mempunyai keterbatasan. Ijtihad ada dua macam, yaitu ijtihad fardi, yaitu ijtihad individual, dan ijtihad kolektif, yaitu ijtihad jama'i. Ijtihad kolektif dalam Muhammadiyah dilakukan oleh majelis tarjih dengan melihatkan banyak orang yang mempunyai keahlian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Hasil ijtihad kolektif dalam munas tarjih setelah dilaporkan majelis tarjih dan ditanfiz PP Muhammadiyah resmi dinyatakan berlaku dalam seluruh jajaran Muhammadiyah. Majelis tarjih semula hanya membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang diperselisihkan dengan cara mengambil pendapat yang dianggap paling kuat dalilnya. Namun sejak tahun 1960-an, majelis tarjih mulai membahas dan memutuskan masalah-masalah kontemporer, misal keluarga berencana, bank, bayi tabung, aborsi, perkawinan antara agama, tuntunan seni budaya Islam, pedoman hisab Muhammadiyah, dan fikih tata kelola. Di dalamnya ada bab pemberantasan korupsi. Pada Munas Tarjih ke-28 di Palembang telah dibahas masalah penting fikih air. Ya, dilanjut mungkin. Muhammadiyah sebagai pelopor ijtihad. Muhammadiyah yang mempelopori ijtihad telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi kehidupan umat Islam di Indonesia, khususnya, dan bangsa Indonesia umumnya. Banyak amalan-amalan agama Islam yang semula digerakkan oleh Muhammadiyah kini telah menjadi amalan umat Islam. Banyak contoh diantaranya pengaturan syaf-syaf sholat dan pendirian masjid baru mengarah ke kiblat. Ijtihad dalam fatwa tarjih Muhammadiyah, misalnya dalam fatwa tarjih tentang penjatuhan talak di rumah secara sepihak oleh suami dinyatakan tidak berlaku. Contoh lainnya ialah kebolehan membuka aurat saat tubuh pasien hendak menjalani operasi oleh dokter. Metode ijtihad Muhammadiyah. Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtihad hanyalah metode penetapan hukum dan bukanlah sebagai sumber hukum ijma. Yang diterima hanyalah yang terjadi di kalangan sahabat Nabi. Hal ini disebabkan karena pada masa sekarang jumlah umat Islam cukup banyak yang terdiri dari berbagai aliran dan sekte sehingga tidak mudah menentukan kriteria mujtahid. Berdasarkan tarjih ada 3 prosedur dalam berijtihad, yakni pertama bayani, ia dapat dikatakan sebagai usaha untuk menafsirkan suatu ayat dzani dengan ayat lain. Dalam kaidah ilmu tafsir, metode ini juga disebut bi-al-maksur, menafsirkan ayat-ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Kedua, kiasi. Ia dimaksudkan sebagai usaha menganalogikan suatu masalah yang belum ada hukum kepada masalah yang sudah ada. Yang sudah ada hukumnya karena adanya permasalahan illah. Ketiga, istihlahi. Metode ini berdasarkan pada konsep maslahah. Dalam pensyariatan hukum apapun dalam Islam, ia dilaksanakan untuk suatu perkara yang sekali tidak terdapat pada nas, baik qat'i ataupun zani yang membahasnya, namun di dalamnya ada segi kemaslahatan untuk umat manusia. Ya, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Syahrul. Persilahkan. Baik, kelanjutan dari metode ijtihad Muhammadiyah. Metode tersebut pada akhirnya dikembangkan oleh tarjih ke dalam 5 macam pertimbangan, yaitu ada istihsan, syaddu al-jariyah, istislah al-urf, dan ijtihad kauniyah.
Dalam perkembangannya, metode tersebut dikembangkan lagi menjadi metode bayani atau teks, burhani, akal dan kemaslahatan, dan irfani atau disebut juga intuisi. Kedua metode tersebut memang tidak jauh berbeda. Dua metode terakhir dari jenis metode yang pertama dilebur jadi satu menjadi burhani, dan pada saat yang sama menambahnya dengan satu metode baru, yaitu irfani, yang berbasis pada kemampuan intuitif sebagai individu dalam mendapatkan kebenaran. Next. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Pengertian ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang mampu agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Imam Al-Midi menjelaskan pengertian ijtihad yaitu mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dani sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Ijtihad memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi ijtihad al-ruju', fungsi ijtihad al-ihya, fungsi ijtihad al-inabah. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. Keduanya adalah dasar mutlak untuk berhukum dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihajatkan untuk diamalkan. Mengenai hal-hal yang tidak bersangkutan dengan ibadah mahdah, padahal tidak terdapat dalam nas yang sahih di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sahihah. Muhammadiyah melakukan ijtihad dan istimbat atas nas-nas yang ada melalui kesamaan ilat. Muhammadiyah sebagai salah satu pelopor gerakan ijtihad telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi kehidupan umat Islam di Indonesia, khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Banyak amalan agama Islam yang semula digerakkan oleh Muhammadiyah kini menjadi amalan umat Islam. Cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil diskusi kita semua. Lalu terima kasih juga kepada para penonton yang sudah memperhatikan diskusi kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.